wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizky Amelia dengan NIM 2511010022 dari Prodi Ilmu Gizi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan studi kasus mengenai kepemimpinan di Puskesmas B Kabupaten A dalam kaitannya dengan capaian indeks keluarga sehat dan permasalahan internal organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga tahun 2025, secara umum capaian indeks keluarga sehat di PKMB tergolong baik karena lebih dari 75% indikator telah tercapai. Namun demikian, masih terdapat 3 indikator yang belum optimal, yaitu pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar oleh peserta JKN khususnya ibu hamil. Pemantauan pertumbuhan balita serta ketersediaan air bersih. Ketiga indikator ini berkaitan erat dengan kejadian stunting yang pada tahun 2024 masih pada angka 15,2%, sehingga berpotensi menghambat target nasional penurunan stunting menjadi 14%. Permasalahan utama yang muncul di PKMB tidak hanya berasal dari aspek teknis program, tetapi dari faktor kepemimpinan. Kepala Puskesmas yang baru memiliki gaya kepemimpinan yang cenderung emosional, otoriter, dan mengambil keputusan secara sepihak. Hal ini menyebabkan menurunnya partisipasi dan motivasi kerja staf, terutama pegawai senior yang merasa kurang dihargai pengalaman dan kontribusinya. Pada pertemuan bulanan, Kepala PKM menegur staf secara keras dan mengeluarkan surat peringatan pertama pada pegawai yang dianggap bertanggung jawab atas penurunan kinerja. Tindakan ini menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan sehingga memperburuk hubungan kerja dan suasana organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini meliputi Kepala PKM, tenaga kesehatan seperti bidan, ahli gizi, perawat, serta staf lainnya. Kepala PKM memiliki kepentingan untuk meningkatkan kinerja capaian program, sedangkan tenaga kesehatan berkepentingan terhadap lingkungan kerja yang kondusif agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dalam konteks ketidakcapaian 3 indikator indeks keluarga sehat, ahli gizi memiliki peran penting terutama dalam pemantauan pertumbuhan balita dan pencegahan stunting. Namun, kegagalan capaian tidak dapat dibebankan hanya kepada ahli gizi. Karena program kesehatan bersifat kerja tim dan membutuhkan koordinasi lintas profesi serta dukungan pimpinan. Agar permasalahan ini tidak terjadi, seharusnya dilakukan evaluasi kinerja secara bersama. Yang pertama itu pembagian tugas yang jelas, serta penguatan komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan. Untuk mencegah kesalahan berulang, diperlukan pembinaan berkelanjutan, seperti monitoring program berbasis data dan penerapan kepemimpinan yang partisipatif. Keputusan Kepala PKM dalam mengeluarkan surat peringatan pertama dinilai kurang tepat apabila tidak didahului oleh pembinaan dan klarifikasi. Dalam manajemen kesehatan, sanksi seharusnya menjadi langkah terakhir setelah pendekatan persuasif dan pembinaan dilakukan. Seharusnya Kepala PKM menghadapi permasalahan ini dengan membangun komunikasi 2 arah, menghargai masukan staf, serta menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratif dan kolaboratif. Apabila Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten A melakukan intervensi, langkah yang tepat adalah supervisi, mediasi, dan pembinaan manajerial. Intervensi ini dapat berdampak positif dalam memperbaiki tata kelola organisasi, namun berpotensi berdampak negatif jika dilakukan secara proporsional. Oleh karena itu, pembinaan ini kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah dinilai perlu baik bagi Kepala PKM maupun pegawai guna meningkatkan profesionalisme, etika kerja, dan kualitas kepemimpinan. Kesimpulannya, keberhasilan peningkatan indeks keluarga sehat di PKMB tidak hanya ditentukan oleh capaian indikator program, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan, kerja sama tim, dan manajemen sumber daya manusia yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.